siapapun calonnya, siapapun anggota dewannya adalah milik kita semua. Dan alhamdulillah selama ini kita tidak pernah siapapun yang jadi ya kita saya pribadi selalu baik dengan calon anggota dewan yang kemarin, bahkan kita ngebantu juga suara-suara yang emang kemarin dihasilkan oleh teman-teman anggota dewan yang lain, yang kita bantu juga menyelesaikan janji-janji politisnya. Karena dimanapun ada suara partai PKS, dimanapun ada suara caleg PKS dimanapun, itu harus menjadi tanggung jawab anggota dewan yang jadi. Kita harus kemudian mampu menyelesaikan apa yang menjadi keinginan. Karena satu orang pun, mau 10, 30, pakai 100 orang, bahkan ribuan orang yang sudah menitipkan suaranya, mengamanatkan suaranya di PKS, maka wajib hukumnya anggota dewan yang jadi atau partai PKS kemudian harus menampung aspirasinya, harus memperjuangkan aspirasinya sehingga harapan-harapan masyarakat itu bisa terlaksana atau terwujud. Itu di PKS seperti itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nih kita tambahan amunisi baru, kaduan yang lain di Kecamatan Maleber. Harapan tadi Pak Encim bahwa kemudian besok Kecamatan Lebakwangi dan Maleber ini minimal dari Kecamatan Lebakwangi dan Maleber ini 1 atau 2 anggota dewan jadi dari Kecamatan Maleber. Harapannya tadi kalau 1 aja dari Kecamatan Maleber, Kecamatan Lebakwangi dan Maleber ini menghasilkan 1 kursi, maka insya Allah di 4 kecamatan yang lain akan menghasilkan minimal 1 kursi. Ini sudah hitungan, saya coba hitung segala macam. Makanya peningkatan 6.000 suara, lagi-lagi saya menyampaikan peningkatan 6.000 suara dan peningkatan per DPC itu 1.000 suara itu sangat penting. Jadi jangan sampai kemudian semangat yang dilontarkan oleh Pak Encim, semangat yang kita suarakan ini bukan hanya sebagai ucapan saja, bukan hanya jadi slogan saja semangat ini, tapi kemudian turun ke bawah, diimplementasikan di bawah oleh para ranting semua. Semangatnya ini bukan untuk kepentingan anggota dewan, bukan untuk kepentingan PKS-nya, partainya, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Saya yakin semakin banyak anggota dewan yang jadi dari PKS, maka akan semakin banyak bermanfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Amin. Betul, yang paling penting itu. Karena saya rasakan adalah bagaimana kemudian betul kata Pak Encim, kalau satu dewan di 1 dapil itu kurang. Minimal satu dapil itu 3 dewan. Kalau 3 dewan luar biasa. 81 desa, saya yakin tiap tahun dapat tuh. Tiap tahun akan dapatkan bantuan. Bukan saja sekarang kan ada yang tahun ini dapat, tahun besok enggak, kan seperti itu. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh satu anggota dewan. Jadi insya Allah dengan banyak anggota dewan yang jadi maka itu semakin banyak. Nah ini perlu ya implementasi kita ke depan bahwa bagaimana tadi yang disampaikan Pak Encim ini diimplementasikan oleh teman-teman di bawah. Gerakan-gerakan teman-teman saya yakin selama ini sudah bagus semua. Sudah sekarang yang dulunya tidak pede sekarang kelihatan lebih banyak pede, lebih banyak mulai pede bahwa sekali lagi bahwa kita adalah Partai Keadilan Sejahtera. PKS ini adalah pemenang kedua di Kabupaten Kuningan. Tidak boleh kita kemudian minder oleh partai lain, apalagi minder oleh partai-partai yang di bawah kita. Kita pemenang kedua, kita harus pede bahwa kita pemenang kedua, harus pede. Intervensi itu pasti ada. Intervensi baik dari di desanya masing-masing, intervensi dari siapapun, bahkan partai itu jangan indahkan, karena negara kita adalah negara demokrasi. Makanya kalau kemudian insya Allah kalau kemudian kita mulai dari awal, kita sudah mulai dari awal melobi mencari teman-teman yang kemudian mau diajak bergabung di PKS, mencari orang-orang yang mau sepaham dengan PKS untuk bagaimana sama-sama punya cita-cita sama untuk memajukan partai dan kemudian untuk kesejahteraan masyarakatnya. Saya kira ini akan sangat mudah, Pak. PKS harus kita bisa menjual. Ya kita ini tulang ujung tombaknya. Kita ini ujung tombaknya. Kalau ujung tombaknya tumpul sebagaimana tarikan busungnya begitu kencang, tapi kalau umpamanya panahnya tumpul, saya kira tidak akan tepat sasaran, tidak akan terlalu berdampak efek yang sangat besar. Jadi ayo kita sama-sama, saya sudah bilang insya Allah apapun amunisinya untuk tahun 2023 sudah saya siapkan. Saya sudah sampaikan beberapa kali terkait amunisi yang sudah saya siapkan, ini yang selalu jadi permasalahan. Ayo sama-sama teman-teman, kalau umpamanya teman-teman ternyata ada ketemu dengan komunitas, ketemu dengan lembaga yang kemudian lembaganya memerlukan, ini bukan hadapan saya, ini hadapannya Pak Yaya, hadapannya pengurus DPD, ya hadapkan pengurus partai, hadapkan anggota dewannya untuk bertemu dengan komunitas tersebut. Jadi ada yang bisa oleh kita sendiri, ada yang bisa oleh harapannya begitu. Ya saya semangatnya teman-teman, semoga semangatnya sama apa yang disampaikan Pak Encim.
Jadi bukan hanya Pak Jim tadi menekankan syariat Islam, tapi bagaimana maksud Pak Jim itu adalah bagaimana kita tuh keberpihakan kepada Islam, gitu. Keberpihakan kita kepada Islam, bukan kemudian Pak Jim Pak Jim mungkin menegakkan apa bukan. Jadi kita bagaimana keberpihakan kepada umat Islam, bagaimana sekarang para ulama, ya kan? Luar biasa sekarang mah bagaimana banyak orang yang berani menjelajahkan ulama, berani bertarung dengan ulama, kan udah gila sekarang kan. Saya udah agak ini 2024 ini adalah bagaimana 2024 ini adalah menurut saya ini adalah tonggak kemenangan kita, ini kritis. Kalau umpamanya 2024 ini kita kemudian partai-partai yang keberpihakannya kepada Islam kemudian kalah, saya kira ini agak repot ke depan. Mudah-mudahan harapannya semangatnya masyarakat juga sudah sama, banyak masyarakat yang menginginkan menginginkan kebaikan selama ini, sehingga besok mudah-mudahan salah satu partai lah minimal kita dari PKS kita menjadi salah satu pemenangnya besok insya Allah.